Hai guys, selamat datang di channel Enkun. Fans Boruto berjubah bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Blast yang muncul dan menggagalkan aksi dari Empty Void dalam memperalat Flashy Flash. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata, revisi chapter 202, yang bersumber dari website OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan bikin stop video aja dari sekarang. Nah, di revisi chapter 202 ini menceritakan Suiryu yang bergabung ke dalam organisasi pahlawan Neo. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Judul chapter ke-202 ini adalah Pulih Sepenuhnya. Di awal scene, kita diperlihatkan para suster yang memberikan karangan bunga sebagai ucapan selamat karena Suiryu telah berhasil pulih dari cedera yang ia derita. Suiryu sendiri yang berjalan keluar rumah sakit itu berterima kasih atas perhatian yang mereka berikan. Namun secara tak terduga, tidak jauh dari lokasi rumah sakit itu, muncul seekor monster tikus besar yang membuat keributan berlevel bencana harimau. Sontak saja para warga yang ada di sekitar berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing. Sialnya lagi, ada salah satu warga yang tertangkap. Akan tetapi ketika monster itu berencana untuk memakan warga tersebut dengan sigap, Suiryu langsung menghabisi monster itu dan membelah tubuhnya menjadi dua bagian. Selesai melancarkan serangannya barusan, membuat Suiryu merasa percaya diri. Menurutnya kondisinya ini telah pulih sepenuhnya. Aksi heroik tersebut membuat warga sekitar yang melihatnya merasa begitu senang. Mereka salah sangka dan memotret Suiryu sambil berkata jika pria tampan tersebut adalah seorang pahlawan. Suiryu sendiri yang disanjung itu segera bergegas pergi sambil memberitahu mereka jika dia hanyalah seorang ahli bela diri saja. Dalam hatinya, Suiryu sebenarnya juga sedang bergegas untuk melakukan registrasi ke dalam organisasi kepahlawanan agar dia bisa segera menjadi pahlawan secara resmi. Tapi beberapa saat ketika sampai di wilayah kantor yang dia tuju, Suiryu melihat banyak banner yang bertuliskan pahlawan Neo di berbagai sudut bangunan kota. Dia pun segera mengecek smartphone-nya dan melihat ke sosmed tren pahlawan apa yang muncul akhir-akhir ini. Ternyata dalam pencarian internet pun, Suiryu mengetahui jika Neo Hero sedang naik daun. Dia tidak mempermasalahkan hal itu, jikalau organisasi pahlawan itulah yang sedang bagus. Suiryu juga teringat kalau Saitama berada di organisasi sebelah, yaitu Asosiasi Pahlawan. Sambil scrolling sosmed, ahli seni bela diri itu mencari informasi soal berita yang beredar dari asosiasi tersebut. Namun tiba-tiba muncul sebuah kepala monster yang terbang dan menghantam lantai dengan sangat keras. Beruntung dengan sigap, Suiryu yang berada di bawahnya berhasil menghindar. Melihat jasad monster itu membuat Suiryu juga sadar jika level bencana monster ini adalah iblis. Kejadian ini pun membuatnya jadi merasa seperti deja vu akan perbuatan yang Saitama lakukan beberapa waktu yang lalu guys. Dia penasaran apakah ini adalah ulah dari si botak lagi. Namun setelah melihat ke arah sebelah, ternyata itu adalah aksi dari salah satu anggota pahlawan Neo, yaitu Webi Gaza. Sambil melambai ke arah para warga, dia memperkenalkan diri. Anehnya lagi, ada seorang kameramen yang merekam aksi dari pahlawan itu. Webi Gaza ini berprofesi ganda. Selain menjadi pahlawan, dia juga menjadi artis idola, seperti halnya Amai Mas dulu. Para warga sendiri yang melihat aksi heroik tersebut merasa begitu senang. Webi Gaza juga memberitahu jika dia telah kembali dari masa hiatusnya, dan sekarang dia akan menjadi idola pahlawan Neo yang baru. Sesaat pahlawan artis tersebut seperti meminum sebuah cairan aneh. Tapi beberapa saat kemudian, dia kembali ceria dan memberikan ucapan perpisahan kepada mereka semua. Sambil pergi, pahlawan tersebut meminta support dari para warga, dan khususnya akan aksi dari para pahlawan Neo setelah ini. Suiryu yang melihat kejadian tersebut hanya diam. Dia menyadari jika eksistensi Neo Heroes begitu besar. Sambil berpikir, Suiryu merasa jika Neo Heroes adalah organisasi rival dari asosiasi pahlawan. Menurutnya akan lebih baik dia mencari informasi lebih rinci lagi soal apa yang ada di dalam organisasi tersebut. Tapi sambil merasa bahagia, Suiryu malah segera bergegas menuju kantor organisasi pahlawan itu. Di
Di sisi lain, Suiko yang datang menjenguk kakaknya ke rumah sakit diberitahu oleh resepsionis jika kakaknya Suryu telah keluar dalam beberapa saat yang lalu. Perawat juga memberikan sepucuk surat yang ahli bela diri itu tinggalkan. Suiko sendiri yang melihat surat itu segera membacanya. Ternyata Suryu sengaja pergi duluan dan meminta adiknya tersebut untuk mengurus biaya perawatannya. Tentu saja kejadian itu membuat Suiko begitu emosi. Balik lagi ke Suryu. Ketika sampai di ruang resepsionis, staf asosiasi Neo menyadari jika tamu yang datang ini adalah Suryu, sang juara turnamen bela diri beberapa waktu yang lalu. Dia pun mempersilahkan pria tampan tersebut untuk masuk dan menerima pendaftaran pahlawan yang Suryu sodorkan. Beberapa saat kemudian, dia dibawa menuju ruang para pahlawan Neo berlatih. Di sana, para pahlawan telah mengenakan kostum Neo dan diperiksa kemampuan bertarung yang mereka miliki. Suryu juga diberi baju armor milik Neo. Dia penasaran, haruskah dia juga mengenakan kostum pahlawan ini? Para staf memberitahu jika itu adalah baju tempur spesial yang pihak Neo sediakan. Suryu sendiri merasa jika menurutnya kalau dia mengenakan pakaian tempur seperti ini akan membuatnya jadi malu sendiri ketika nanti melakukan aksi kepahlawanannya di hadapan para gadis. Akhirnya Suryu pun juga mencoba untuk mengenakan kostum tersebut. Berhubung ukurannya yang terlalu body fit, membuat Suryu kesulitan untuk memakai baju tempur itu. Para staf juga mencoba untuk membantunya. Beberapa saat ketika dia berhasil memakai baju tempur tersebut dengan sempurna, membuat Suryu begitu kaget. Ahli bela diri tersebut merasa jika tubuhnya seperti dipenuhi oleh banyak kekuatan yang mengalir dengan deras. Sontak saja Suryu pun terbawa suasana. Dia juga segera menguatkan tubuhnya dan meningkatkan kekuatan yang ada di sekujur tubuhnya pula. Namun secara tak terduga, baju armor itu malah hancur berkeping-keping. Kejadian tersebut membuat Suryu sendiri jadi kaget. Para staf pengunci yang melihatnya juga pada terkejut. Mereka tidak mengira jika kostum seharga 5 miliar per unitnya itu akan dapat hancur dengan begitu mudahnya. Sambil panik, para staf itu meminta Suryu untuk membayar semua biaya kompensasi dari perbuatan yang dia lakukan. Tentu saja Suryu yang mendengar hal itu langsung berkeringat gitu guys. Staf yang lain memberitahu jika aksi sengaja tersebut membuat Suryu tidak bisa mundur lagi. Dan demi untuk membayar itu semua, mulai sekarang dia harus benar-benar mengabdi untuk organisasi ini. Beberapa saat kemudian, para anggota Neo Heroes berkumpul di suatu aula. Di sana, Mr. McCoy yang ikut bergabung menggunakan alat komunikasi digital memperkenalkan Suryu kepada anggota yang lain. Dan mulai saat ini juga, dia merupakan bagian dari Neo Leader. Di sana ada Metalbad dan staf Sekingar juga guys. Sambil berkenalan dengan pahlawan baru itu, Metalbad bertanya dalam hati, kenapa pria satu ini menangis? Ahli bela diri itu sendiri hanya diam sambil meneteskan air mata. Suryu terjebak di organisasi Neo Heroes sampai dia bisa membayar ganti rugi atas kerusakan baju armor yang dia perbuat. Apa yang akan Suryu lakukan setelah ini? Apakah dia akan baik-baik saja berada di dalam organisasi tersebut? Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man versi Murata Revisi chapter 202 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata Revisi chapter 202 yang intinya memperlihatkan Suryu yang terpaksa dan harus bekerja menjadi leader Neo Heroes yang baru demi bisa membayar biaya rugi yang dia perbuat. Karena sebelumnya Suryu telah merusak baju armor milik organisasi kepahlawanan tersebut. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekanlah kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.